Fazri alias Utuh Zenit alias Uze merupakan seorang pria lajang yang berasal dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia tinggal di sebuah perkampungan kecil yang bernama Langkai, Kecamatan Pahandut. Dalam kesehariannya, Utuh Zenit suka menghabiskan waktu untuk berhura-hura. Biasanya, ia akan nongkrong di warung kopi, berjudi, dan minum minuman keras. Selain itu, Utuh Zenit juga mengonsumsi obat-obatan dan daun terlarang. Tak heran, di usianya yang sudah mencapai 26 tahun, pria itu masih belum memiliki pekerjaan. Kebiasaan mengonsumsi alkohol dan daun terlarang membuat emosinya tidak terkontrol. Pria ini menjadi mudah marah dan seringkali bersikap temperamental. Terkadang ia juga menjadi sosok yang mudah gelisah, panik, dan cemas. Pikiran Utuh Zenit juga selalu was-was akibat kebiasaan buruknya yang suka mengonsumsi narkoboy. Isi dompetnya juga semakin menipis dari hari ke hari karena uangnya habis untuk membeli alkohol dan berjudi. Karena pemasukannya tidak menentu, Utuh Zenit sering berhutang kepada teman-temannya. Salah satu teman dekatnya adalah pria berusia 45 tahun bernama Ahmad Yendi. Pria itu tinggal tak jauh dari rumah Utuh Zenit. Jarak tempat tinggal mereka hanya terpisahkan oleh beberapa rumah saja. Oleh sebab itu, Utuh Zenit sering main ke rumah Ahmad Yendi. Sang teman sudah berkeluarga dan istrinya bernama Fatmawati berusia 46 tahun. Ahmad Yendi dan sang istri memiliki 2 orang putri, anak sulungnya berinisial AD dan si bungsu berinisial AN. Sang anak bungsu berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Kehidupan Ahmad Yendi tampak jauh lebih stabil jika dibandingkan dengan Utuh Zenit. Hal inilah yang menyebabkan Utuh Zenit sering meminta pekerjaan kepada temannya itu. Karena sudah berteman dekat sejak tahun 2016, Ahmad Yendi tidak tega saat mendengar Utuh Zenit yang meminta pekerjaan kepadanya. Sehingga pada suatu hari, Ahmad Yendi menyuruh teman dekatnya itu untuk membersihkan halaman rumahnya. Karena benar-benar tidak punya pekerjaan lainnya, Utuh Zenit pun menyanggupi perintah tersebut. Di hari berikutnya, pria pengangguran itu mendatangi rumah Ahmad Yendi untuk yang kesekian kalinya. Utuh Zenit nongkrong di teras rumah temannya sambil meminum kopi. Ia pun mulai menggerutu karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Ahmad Yendi lalu meyakinkan Utuh Zenit bahwa ia akan membantu mencarikan pekerjaan untuk sang teman. Hari demi hari berlalu, janji Ahmad Yendi yang akan mencarikan pekerjaan untuk Utuh Zenit tak kunjung terlihat hasilnya. Karena terhimpit kesulitan, si pria pecandu alkohol berniat menggadaikan handphonenya. Ia lalu menyerahkan telepon genggamnya kepada sang teman. Lagi-lagi, sebagai seorang sohib, Ahmad Yendi tidak tega jika harus menolak permintaan sahabat karibnya. Pria itu memang tak pernah bisa menolak keinginan Utuh Zenit karena sudah merasa sangat dekat layaknya saudara sendiri. Tak hanya dengan Ahmad Yendi saja, Utuh Zenit juga sangat dekat dengan Fatmawati dan anak-anaknya. Orang-orang pun beranggapan bahwa Ahmad Yendi telah menganggap Utuh Zenit sebagai adiknya sendiri. Terlebih lagi, si pria pengangguran memang sering main ke rumah sahabat karibnya. Hal inilah yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Saking dekatnya, istri Ahmad Yendi sering memanggil Utuh Zenit dengan sebutan Negro. Panggilan ini muncul karena pria itu berambut ikal dan warna rambutnya pirang. Utuh Zenit pun tak keberatan dengan panggilan itu. Ia juga menganggap bahwa sebutan Negro merupakan panggilan yang menandakan keakraban dengan temannya. Beberapa hari kemudian, Utuh Zenit mulai bertanya-tanya tentang handphonenya yang sudah digadaikan kepada Ahmad Yendi. Kala itu, ia tak kunjung diberi uang oleh sang sahabat. Utuh Zenit pun mulai merasa kesal kepada sahabatnya, tapi ia mencoba berpikir positif dan memaklumi Ahmad Yendi yang terlambat memberinya uang. Tak lama kemudian, Utuh Zenit mendatangi rumah sahabat karibnya. Alih-alih menanyakan uang hasil gadai handphone, pria itu malah bertanya tentang pekerjaan yang bisa ia kerjakan. Dari dalam rumah, Fatmawati, istri sang sahabat, menyahut dan meminta Utuh Zenit membersihkan dapur dan halaman belakang rumah. Selama menganggur, Utuh Zenit sangat mendambakan suatu pekerjaan yang lebih layak. Hanya saja, ia masih belum bisa menemukan lowongan pekerjaan yang sesuai. Oleh sebab itu, Utuh Zenit selalu meminta pekerjaan kepada Ahmad Yendi. Ia pun selalu bersedia ketika disuruh mengerjakan apa saja oleh sang sahabat ataupun istrinya. Meski bayarannya tak seberapa, setidaknya upah dari sahabatnya bisa membantunya menopang kehidupan yang serba sulit. Di siang hari yang terik, Utuh Zenit datang ke rumah Ahmad Yendi untuk melanjutkan pekerjaannya. Ia membersihkan dapur dan halaman rumah dengan cekatan, hasil pekerjaannya pun tidak terlalu buruk. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Utuh Zenit dipanggil Fatmawati untuk datang ke ruang tengah. Sang wanita lalu menyodorkan uang sebesar Rp50.000 untuk pria 26 tahun itu.
Upah tersebut memang tak seberapa kalau dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Utuh Zenit. Namun, karena pria itu sangat memerlukan uang, maka berapapun upah yang diberikan tak menjadi masalah baginya. Utuh Zenit lalu berjalan ke teras depan. Di sana, ia duduk bersila bersama Ahmad Yendi dan berbincang-bincang. Tak lama kemudian, Ahmad Yendi malah mengajak Utuh Zenit untuk membeli obat-obatan terlarang. Karena uang sang pria muda hanya 50.000, Ahmad Yendi menyuruh sahabatnya untuk mencari pinjaman sebesar 50.000 agar uangnya menjadi genap 100.000 rupiah. Sesuai arahan Ahmad Yendi, Utuh Zenit pergi mencari pinjaman ke sebuah toko yang tak jauh dari rumah sang teman. Beberapa menit kemudian, pria itu kembali ke rumah temannya dengan membawa uang 100.000. Utuh Zenit berlari-lari ke arah Ahmad Yendi dan memberitahu bahwa ia berhasil mendapatkan pinjaman. Pria itu lalu menyerahkan uangnya kepada sang sahabat, namun Ahmad Yendi malah menyuruh Utuh Zenit pulang ke rumah untuk mandi terlebih dahulu. Di dalam benaknya, pria muda itu mengira bahwa ia akan membeli dan memakai barang haram dengan sang teman. Utuh Zenit pun menuruti dan mengiyakan perintah sang sahabat. Ia bergegas pulang ke rumahnya, lalu mandi dan berangkat lagi ke rumah Ahmad Yendi. Sesampainya di sana, Utuh Zenit mendapati 3 orang pria di dalam kamar sahabatnya. Ia pun hendak masuk ke kamar tersebut tapi dicegah oleh Ahmad Yendi. Sang sahabat malah menyuruhnya untuk menunggu selama 10 menit. Utuh Zenit pun keluar dari kamar itu dan menunggu di teras depan. Setelah 10 menit berlalu, pria muda itu berulang kali menengokkan kepalanya ke arah kamar. Akan tetapi Ahmad Yendi tak kunjung keluar ataupun memanggil Utuh Zenit. Sang pria muda mulai merasa bosan karena ia harus menunggu lama di luar kamar. Beberapa menit kemudian Ahmad Yendi memanggil Utuh Zenit untuk masuk ke dalam kamar. Tak disangka-sangka ternyata sang sahabat sudah menggunakan obat terlarang bersama ketiga temannya. Alhasil Ahmad Yendi mengajak Utuh Zenit untuk menghisap sisa endapan yang masih ada. Pria muda itu hanya bisa menghisap 1 kali saja karena ia memperoleh barang sisaan. Tanpa rasa bersalah, Ahmad Yendi malah mengajak ketiga temannya dan Utuh Zenit untuk membahas judi slot. Pada dasarnya, Ahmad Yendi memang suka menggunakan narkoboy dan berjudi. Kebiasaan itu juga dilakukan oleh Utuh Zenit sehingga ia sangat nyambung saat diajak membahas judi slot. Ekspektasi Utuh Zenit tak sesuai kenyataannya, ia pun mulai merasa tidak nyaman dengan Ahmad Yendi. Tak berselang lama, Utuh Zenit berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, ia menggerutu dan mengomel. Mulutnya mengucapkan sumpah serapah untuk sang teman yang berlaku curang kepadanya. Utuh Zenit merasa sudah bersusah payah mencari pinjaman dan menyerahkan uangnya ke Ahmad Yendi. Tapi sang sahabat malah membagikan narkoboynya dengan orang lain dan hanya memberikan sisanya untuk Utuh Zenit. Kejadian itu mengingatkannya terhadap perlakuan Ahmad Yendi tempo lalu. Pria muda itu mulai menyadari bahwa selama ini dirinya telah ditipu habis-habisan dan hanya dimanfaatkan oleh Ahmad Yendi. Kini Utuh Zenit tak hanya kecewa dengan sahabatnya, ia juga memendam kebencian yang teramat dalam. Pria ini merasa sering dibuat tidak nyaman, dikecewakan, dan dikhianati oleh sang sahabat. Panggilan negro yang diberikan kepadanya dulu terasa biasa-biasa saja, tapi sekarang Utuh Zenit mulai mempermasalahkan panggilan itu. Ia pun merasa kesal dan sangat geram kalau teringat panggilan negro yang sering diucapkan Ahmad Yendi dan istrinya. Pria yang selama ini dianggap seperti kakaknya sendiri ternyata mempunyai maksud lain. Utuh Zenit pun benar-benar merasa sakit hati dengan Ahmad Yendi. Bahkan ketika ia menggadaikan handphonenya, Ahmad Yendi tak kunjung memberinya uang. Dari sanalah rasa kesal di benak Utuh Zenit semakin menjadi-jadi dan membuatnya ingin marah serta memberontak. Pada suatu sore, Utuh Zenit mendatangi salon milik saudaranya. Ia datang ke tempat itu untuk meminjam uang sebesar 20.000 rupiah. Pria ini benar-benar sudah tidak memegang uang sepeser pun. Uang hasil jerih payahnya telah raib karena disalahgunakan oleh sang teman untuk membeli narkoboy. Setelah meminjam uang ke saudaranya, pria itu bergegas ke sebuah warung untuk membeli obat batuk sebanyak 10 saset. Selain itu, ia juga membeli 1 bungkus minuman berenergi dan alkohol dengan kadar 70%. Sesampainya di rumah, Utuh Zenit mencampurkan 3 jenis minuman tersebut. Kemudian ia menenggak minuman racikannya dengan penuh amarah dan semangat yang berkobar-kobar. Untung saja Utuh Zenit tidak keracunan atau meninggoy. Setelah menenggak minumannya, Utuh Zenit beranjak ke ruang belakang untuk mengambil sebilah sajam berukuran besar. Kemudian pada pukul 11 malam, ia menyalakan sepeda motornya sambil membawa sajam. Pria muda itu pergi meninggalkan kediamannya untuk menuju ke rumah sang sahabat.
Sesampainya di kediaman Ahmad Yendi, Utuh Zenit memarkir sepeda motornya di belakang rumah. Ia lalu mencoba masuk ke rumah itu melalui pintu belakang. Dengan sajamnya, pria itu membuka paksa atau mencongkel grendel pintu tersebut. Tak berselang lama, Utuh Zenit berhasil membuka pintu belakang di rumah Ahmad Yendi. Bukannya segera masuk, ia malah melepas seluruh pakaiannya dan meletakkan bajunya di atas mesin cuci. Dalam keadaan tak berbusana, Utuh Zenit mengendap-endap dan memasuki rumah dengan berjalan perlahan-lahan. Kemudian tibalah pria itu di kamar tidur sang sahabat. Di dalam sana, Ahmad Yendi nampak sedang tertidur pulas. Tanpa basa-basi, Utuh Zenit menghujamkan sajam ke mulut sahabatnya. Ahmad Yendi pun sempat terbangun dan berusaha melawan si pelaku. Sayangnya tenaga sang korban tidak cukup besar untuk menghalau serangan yang diterimanya. Ahmad Yendi pun terparah di bagian wajah dan perutnya. Utuh Zenit menyerang korbannya tanpa ampunan. Ia menusuk sajam berkali-kali ke tubuh temannya. Sang korban pun tergeletak tak berdaya dan bersimbah bercak-bercak merah di atas kasur. Di kamar yang lain, Fatmawati sedang asyik bermain HP dan tidak mendengar keributan di kamar suaminya. Wanita itu tak sekalipun mendengar suara hunusan sajam dan teriakan sang suami. Padahal Utuh Zenit telah menepuk tubuh korbannya sebanyak 8 kali. Setelah membantu Ahmad Yendi, si pelaku bergerak ke kamar Fatmawati. Setibanya di sana, ia langsung mengangkat sajamnya dan mengarahkan ke tubuh wanita tersebut. Fatmawati pun merasa sangat terkejut dan tidak bisa melakukan perlawanan. Utuh Zenit menyerang wanita itu menggunakan sajam selama berkali-kali, sehingga Fatmawati terluka parah dan tak sadarkan diri. Saat mendapati sang wanita sudah tak bergerak, Utuh Zenit mendengar suara rintihan dari kamar sahabatnya. Ia pun segera bergegas ke kamar itu untuk memastikan kondisi Ahmad Yendi. Ternyata sang korban masih bernyawa dan Utuh Zenit menjadi sangat panik. Salah satu putri Ahmad Yendi yang berinisial AN mulai mendengar suara keributan di kamar ayahnya. Gadis itu lalu bangkit dari kasurnya dan berjalan keluar kamar untuk melihat situasi di rumahnya. Tak lama kemudian, betapa terkejutnya AN saat melihat sosok pria dewasa yang sedang membawa sajam dari kamar ayahnya. Gadis itu pun membungkam mulutnya sendiri lalu berlari-lari kecil menuju ke dapur untuk bersembunyi. Sayang seribu sayang, Utuh Zenit mendengar langkah kaki AN yang hendak bersembunyi di dapur. Pria itu pun bergegas ke dapur untuk menemukan gadis tersebut. Di dapur rumahnya, AN berteriak-teriak dengan kencang untuk meminta pertolongan kepada siapa saja yang bisa mendengarnya. Saat berteriak sekencang-kencangnya, AN menemukan jalan keluar yakni pintu belakang rumahnya yang terbuka. Gadis itu pun berlari sejauh-jauhnya untuk menghindari Utuh Zenit yang nampak sangat kesetanan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Utuh Zenit gagal mengejar AN yang berlari dengan sangat kencang. Pria itu lalu memutuskan untuk kembali ke rumah Ahmad Yendi dan memungut pakaiannya. Kemudian ia mengenakan kembali bajunya dan menyalakan mesin motornya. Utuh Zenit pun berniat pulang ke rumah untuk beristirahat karena malam sudah semakin larut. Dalam perjalanan pulang, si pelaku membuang sajamnya ke dalam parit. Sesampainya di rumah, Utuh Zenit segera mandi dan membersihkan bercak merah di tubuhnya. Ia lalu beristirahat dan tidur dengan nyaman setelah melakukan tindakan keji kepada sahabatnya. Di tempat lain, AN terus berlarian karena mengira Utuh Zenit masih mengejarnya. Gadis itu lalu tiba di wilayah berhutan yang dipenuhi pepohonan dan kondisinya cukup menakutkan. Dengan segenap keberaniannya, AN berhasil melewati hutan tersebut dan sampai di rumah ketua RT setempat. Gadis itu pun melaporkan kondisi orang tuanya yang baru saja ditik oleh seseorang. Pak RT segera meneruskan laporan AN kepada pihak kepolisian dan mengabari beberapa warga. Ketika ditemukan, Fatmawati memiliki telapak kaki yang sudah dingin dan tubuhnya terbujur kaku. Para warga menduga bahwa wanita itu telah meninggoy terlebih dahulu lalu disusul oleh suaminya. Malam itu benar-benar menjadi malam yang buruk bagi AN. Betapa tidak, kedua orang tuanya harus kehilangan nyawa secara tragis di rumah mereka sendiri karena dihabisi oleh seseorang. AN pun tak pernah menyangka tentang kedua orang tuanya yang harus menemui ajal dengan cara seperti ini. Kala itu polisi membawa kedua korban ke RSUD Dr. Dori Sivanus untuk dilakukan otopsi. Sambil menunggu hasil visum, polisi melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap dalang di balik kasus ini.
Polisi pun terus berupaya untuk menemukan si pelaku. Dalam kasus ini yang menjadi saksi kunci adalah putri korban yakni AN. Melalui pernyataan AN, polisi dapat mengetahui ciri-ciri si pelaku. Penyelidik menduga bahwa ciri-ciri seorang pria yang disampaikan AN mengarah ke teman dekat korban yakni Utuh Zenit. Pihak kepolisian Kota Palangkaraya segera melakukan pencarian terhadap si pelaku. Berstatus sebagai buron, Utuh Zenit ternyata sedang bersembunyi di rumah kakaknya yang terletak di Jalan Stroberi, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya. Pria itu selalu berdiam diri di rumah sang kakak. Ia tak pernah sekalipun keluar rumah karena takut diciduk polisi. Tak lama kemudian, Utuh Zenit berhasil ditemukan dan ditangkap oleh polisi di persembunyiannya pada tanggal 8 Oktober 2022. Selama proses penangkapan, si pelaku tak mau mengakui kesalahannya dan selalu mengelak tuduhan petugas. Namun setelah dicecar dengan berbagai macam pertanyaan, Utuh Zenit mengeluarkan statement yang mengkhawatirkan. Setelah mendengar pernyataan itu, polisi melanjutkan interogasi dengan lebih tegas. Akhirnya, Utuh Zenit mengakui bahwa ia adalah pelakunya. Pada keesokan harinya, polisi menggelar rekonstruksi atas kasus yang menimpa Ahmad Yendi dan istrinya. Utuh Zenit pun diborgol dan digiring ke suatu tempat untuk melakukan satu demi satu tahapan perlakuan yang ia lakukan terhadap kedua korban. Kemudian pada tanggal 11 April 2023, persidangan untuk kasus Utuh Zenit digelar di Pengadilan Negeri Kota Palangkaraya. Dalam persidangan itu, si pelaku dikenakan pasal 340 Junto pasal 338, Junto pasal 351 ayat 3 KUHP. Pasal itu tentang pidana penghilangan nyawa secara berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari kejadian ini, pemerintah Kota Palangkaraya memberikan perhatian khusus terhadap anak korban. Pihak pemerintah berjanji akan mencukupi kebutuhan AN baik keperluan sekolah ataupun keperluan sehari-hari. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kota kepada warganya. Pada dasarnya, hukuman yang diterima Utuh Zenit tidak seberapa jika dibandingkan dengan rasa sakit yang diterima oleh AN. Gadis ini harus kehilangan kedua orang tuanya secara bersamaan. Ia juga terpaksa menerima kenyataan pahit di malam kejadian. Seseorang yang dikenal sebagai teman dekat ayahnya ternyata adalah maut yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Saya Mei, sampai jumpa dalam kasus berikutnya.